Sulo selaku pembawa acara pada acara kali ini. Baiklah, acara kali ini akan dibawakan oleh kedua teman saya, yaitu halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Siningsih Tegar. Di sini saya sebagai pemateri 1 dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Basmani Siti Rafiko sebagai pemateri 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materi yang dibawakan oleh kedua teman saya kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi. Adapun judul materi kita ini yaitu tentang gastritis. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gastritis. Gastritis ini ada peradangan pada inti gaster, terutama pada lapisan mukosa gaster. Gastritis ini juga merupakan peradangan lokal atau penyebaran anda bersama COVID dan berkembangnya bakteri. Jadi teman-teman kita dapat melihat ini merupakan gambar dari penyakit gastritis. Dia terjadi luka pada lambung seperti sariawan yang meradang. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke klasifikasi dari gastritis. Klasifikasi gastritis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada akut dan yang kedua itu kronis. Maksud saya yang pertama gastritis akut. Biasanya gastritis akut ini terjadi karena adanya bakteri H. pylori dan stres berat dan juga minum alkohol yang berlebihan. Biasanya gastritis akut ini terjadi setelah beberapa jam atau beberapa hari pemicu dan dapat disembuhkan tergantung pengobatannya. Yang kedua itu ada gastritis kronik, di mana gastritis kronik ini disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri H. pylori tadi. Gastritis kronik ini biasa terjadi berbulan-bulan dan kemungkinan kecil untuk mendapatkan kesembuhan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya pada slide ini akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjelaskan mengenai pengertian gastritis dan sudah menjelaskan mengenai klasifikasi. Di mana pada slide selanjutnya ini yaitu gejala gastritis. Nah, biasanya pada gastritis ini mengalami gejala seperti mual dan muntah, kemudian tembung, kehilangan nafsu makan, dan nyeri. Nah, bagi dokter sendiri biasanya menderita itu akan merasa sakit pada bagian kulit hati. Baiklah, selanjutnya pada slide ini yaitu tanaman tradisional yang dapat mengobati gastritis. Pada gambar pertama yaitu ada lidah buaya, sering biasa dikenal dengan sebutan aloe vera. Lalu pada gambar kedua adalah gabungan yaitu jahe, temulawak, dan kunyit. Dan pada gambar ketiga itu adalah kunyit. Nah, alasan mengapa dari tumbuhan ini kami menggunakan untuk mengobati gastritis yaitu secara kefarmasian tumbuhan ini itu memiliki senyawa-senyawa aktif berupa polisakarida, gingerol, dan kurkumin yang memiliki aktivitas inflamasi. Karena gastritis ini biasanya disebabkan oleh peradangan pada jaring lambung. Selanjutnya, tanaman tersebut juga memiliki efek antibakteri untuk gastritis. Karena sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, gastritis ini disebabkan oleh bakteri H. pylori. Nah, jadi karena adanya efek antibakteri, dia dapat membantu dalam mengatasi gastritis. Kemudian pada slide ini yaitu adalah obat tradisional, di mana obat ini sudah diberikan bebas keluar. Nah, jadi di sini ada aloe vera yang dapat membantu dalam proses penyembuhan gastritis. Nah, aloe vera ini menurut yang saya baca, aloe vera ini dapat dijadikan sebagai terapi oleh penderita gastritis. Yang kedua ada di sini kunyit, temulawak, jahe juga dapat mampu meredakan penderita gastritis ketika sakit. Lalu selanjutnya pada gambar ketiga di sini ada kurang juga dapat mengatasi sakit lemak
kasih kepada para audiens yang sudah